Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Catherine Olivia dari Prodi Pendidikan Matematika kelas 1A, NPM A1C024020. Nah, pada video kali ini aku akan membahas salah satu materi dari mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD dengan judul materi yaitu tentang manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Tapi sebelum aku lanjut ke pembahasan tentang materinya, teman-teman jangan lupa bantu support channel ini dengan cara like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian semuanya. Yang pertama, kita akan membahas tentang manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar. Dari pengertiannya dulu nih. Jadi, manajemen sekolah dasar merupakan kegiatan mengelola atau mengatur sekolah dasar. Dengan kata lain, manajemen sekolah dasar berarti penggunaan orang-orang dan sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan sekolah dasar tersebut. Di sekolah dasar, kepala sekolah sebagai pengelola perlu menggunakan manusia, material, dan sumber daya finansial untuk memenuhi tujuan sekolah yang telah ditetapkan. Selanjutnya yang kedua, di sini ada peran manajemen yang dilakukan guru di sekolah dasar. Yang pertama, yaitu bekerja sama dengan kepala sekolah dan guru-guru yang lain dalam persiapan dan pengembangan pengajaran, bahan ajar, program, metode, dan penilaian. Yang kedua, berpartisipasi dalam pertemuan yang berhubungan dengan kurikulum sekolah atau administrasi serta organisasi sekolah. Yang ketiga, berkontribusi pada seleksi pengembangan profesional dari guru-guru yang lain, serta yang keempat, mengkoordinasikan atau mengelola pekerjaan guru-guru yang lain. Yang kelima, melakukan pengelolaan kegiatan yang berhubungan dengan kurikulum dan berpartisipasi pada bagian yang dibutuhkan di dalam review dan pengembangan fungsi sekolah. Serta yang terakhir atau yang keenam yaitu berpartisipasi dalam tugas administrasi dan orang-orang yang memberikan dukungan kepada guru serta mengalokasikan peralatan dan material. Selanjutnya yang ketiga, kita akan membahas kerangka manajemen sekolah dasar. Kerangka manajemen sekolah dasar itu dibagi menjadi 7. Yang pertama ada jadwal dan prosedur untuk perencanaan anggaran tahunan sekolah. Yang kedua, peran kepala sekolah di dalam penyusunan anggaran tahunan. Yang ketiga, laporan yang diinginkan pemerintah dari kepala sekolah mengenai kinerja sekolah secara umum dan pengeluaran anggaran. Yang keempat, wewenang dan didelegasikan kepala sekolah. Yang kelima, pengaturan untuk melakukan otorisasi pembayaran. Yang keenam, menyetujui prosedur untuk mengisi kekosongan pegawai. Serta yang terakhir atau yang ketujuh, pengaturan manajemen pada saat ketidakhadiran kepala sekolah. Nah, siswa merupakan pusat dari semua aktivitas sekolah dasar. Manajemen sekolah dasar yang efektif memegang peranan penting yang memungkinkan guru-guru memenuhi kebutuhan siswa-siswanya. Guru-guru memiliki hak untuk mengharapkan sekolah dasar dapat dikelola dengan baik sehingga dapat memberikan kondisi untuk pengajaran dan pembelajaran yang baik. Kepala sekolah dan guru-guru senior memiliki tanggung jawab utama untuk menciptakan kondisi ini. Selanjutnya di sini aku akan membahas tentang ruang lingkup manajemen sekolah dasar. Manajemen sekolah dasar meliputi kegiatan-kegiatan yang pertama yaitu perencanaan semua kegiatan dan program sekolah dasar. Yang kedua, distribusi kegiatan akademik dan kurikuler di antara anggota pegawai sesuai dengan minat, kemampuan, dan pengalaman. Yang ketiga, persiapan anggaran tahunan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran. Keempat, persiapan jadwal kegiatan. Yang kelima, penyediaan pegawai. Yang keenam, penyediaan peralatan dan furnitur termasuk pembelian, pemeliharaan, dan perbaikan. Yang ketujuh, ada penyediaan buku untuk perpustakaan sekolah termasuk pembelian dan pemeliharaan. Yang kedelapan, ada organisasi kegiatan kurikuler. Yang kesembilan, ada pemeliharaan catatan. Yang kesepuluh, ada pengaturan ujian setiap bulan, setiap semester dan setiap tahun, serta yang terakhir ada promosi siswa ke kelas yang lebih tinggi, koordinasi pekerjaan guru, dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada fokus manajemen sekolah dasar.
Fokus manajemen sekolah dasar adalah memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah. Oke, tadi kita telah membahas tentang manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang manajemen pendidikan tingkat menengah. Pengertian dari manajemen mutu sekolah tingkat menengah itu sendiri adalah upaya yang dilakukan dalam memperbaiki kualitas sebuah lembaga pendidikan tingkat menengah, yaitu SMP, SMA atau SMK, dan MA, guna tercapainya tujuan suatu pendidikan. Yang selanjutnya ada sasaran mutu pendidikan. Sasaran mutu pendidikan itu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada input, yang kedua ada proses, yang ketiga ada output. Yang pertama input. Input ini sendiri meliputi kepala sekolah, guru, pegawai ahli, fasilitas lengkap, lingkungan kondusif, kurikulum berstandar tinggi, dana, siswa yang terseleksi, serta yang terakhir ada dana pendukung cukup. Yang kedua, untuk proses, itu meliputi KBM atau metode dan pengujian efektif, organisasi atau manajemen administrasi baik, hubungan masyarakat atau industri erat, kegiatan ekstrakurikuler aktif semarak, dan juga ada pengendalian mutu efektif. Yang ketiga, ada output. Output itu sendiri meliputi nilai hasil belajar yang memuaskan, kompetensi yang dicapai di atas standar, tingkat kelulusan tinggi, keterserapan ke dunia kerja tinggi, kepercayaan masyarakat yang tinggi. Di sini juga terdapat hal-hal yang diperlukan untuk mengelola sekolah. Yang pertama ada memahami fungsi sekolah serta maksud dan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Yang kedua ada memahami kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan undang-undang Sisdiknas serta standar pendidikan yang ditetapkan. Yang ketiga ada memahami prinsip manajemen dan administrasi serta kurikulum dan pengembangannya. Yang keempat ada memahami tuntutan kebutuhan peserta didik atau life skill dan tuntutan masyarakat. Serta yang kelima ada memiliki visi dan misi dengan cara yaitu yang pertama bersifat ambisius, ideal, rasional, dan bisa dicapai. Yang selanjutnya bersifat menantang, lalu memberikan nuansa kinerja yang bermutu, menumbuhkan motivasi dan kegiatan bekerja, membangun kekompakan atau kebersamaan, memberikan kebanggaan, singkat, jelas, syarat makna, dan yang terakhir mengesankan. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang fokus manajemen sekolah menengah. Fokus manajemen sekolah menengah yang pertama di sini ada pembaharuan SMA yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua ada implementasi sistem manajemen abad 21 dengan mempertimbangkan peran SMA dalam membangun MBS di SMA. Yang ketiga ada implementasi sistem manajemen SMA dalam kerangka konsep balance scorecard dengan melakukan sinkronisasi terhadap MBS. Yang keempat ada implementasi sistem manajemen SMA dalam kerangka good governance, dan yang terakhir atau yang kelima yaitu ada implementasi sistem manajemen SMA yang adaptif dengan perkembangan ICT. Oke, jadi tadi kita telah membahas mengenai manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar, mengenai manajemen pendidikan tingkat menengah. Selanjutnya yang terakhir di sini kita akan membahas mengenai manajemen pendidikan tingkat tinggi. Nah, untuk pengertian dari manajemen pendidikan tingkat tinggi itu sendiri adalah sebuah lembaga yang mengelola atau mengatur tentang segala sesuatu hal yang ada di pendidikan tinggi, baik dari segi sarana prasarana, sumber daya manusia, maupun hal-hal lain yang menunjang dan berpengaruh terhadap kemanajemenan di pendidikan tinggi. Untuk manajemen pembelajaran pendidikan tinggi itu sendiri di dalam perguruan tinggi meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerak, dan pengawasan. Menurut Kesetiawan tahun 2015 juga mengatakan bahwasannya penerapan dari fungsi manajemen umum ke dalam manajemen perguruan tinggi yaitu meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerak, dan pengawasan. Keempat hal tersebut dapat diimplementasikan dalam pembelajaran daring, yaitu yang pertama dengan membuat
RPS atau rencana pembelajaran semester, yang kedua membuat perencanaan pembelajaran daring, yang ketiga perencanaan penilaian dan feedback pembelajaran, yang keempat perencanaan pelaksanaan pembelajaran, serta yang terakhir atau yang kelima yaitu perencanaan evaluasi pembelajaran. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai manajemen SDM pendidikan tinggi. Pembahasan fungsi dan tujuan manajemen SDM adalah agar pengelolaan SDM di perguruan tinggi itu dapat berjalan dengan baik, dalam artian memenuhi tuntutan individual personal dan juga tujuan organisasi perguruan tinggi itu sendiri. Konsep manajemen secara umum, manajemen SDM perguruan tinggi dapat didefinisikan sebagai usaha merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan menilai SDM perguruan tinggi sehingga mampu memberikan kontribusi sebesar-besarnya bagi pengembangan perguruan tinggi dan pencapaian program maupun rencana kerja.